Oke, puji Tuhan hari ini tanggal 15 Februari kita kembali akan belajar firman Tuhan. Nah, bersama kali ini bersama Tessa juga. Nah, jadi kita kalau konser itu ada dua sesi jam 10 dan jam 12. Yang ada yang ikut jam 10 dan bisa jam 10 di jam 12. Kalau Tessa bisa jam terus ya. Nah, oke, kita mulai dengan berdoa. Kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Siang hari ini kami mau belajar firman-Mu. Beri kami hikmat-Mu, beri kami kemampuan untuk mendengar dan juga mempelajari dan melakukannya, Tuhan. Serahkan waktu yang ada, juga alat yang kami pakai, kiranya bermanfaat dengan sebaik mungkin dari awal sampai selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari situasi yang baru-baru ini terjadi. Kalau tentang ucapan berbahagianya Tuhan Yesus, sementara kita tunda dulu supaya nggak jenuh. Apa yang hari ini terjadi kemarin, tanggal 14 Februari, disebut sebagai Hari Kasih Sayang, Valentine. Jadi kita akan belajar menurut Tuhan, apa yang dimaksud dengan kasih sayang. Banyak yang merayakan, ada yang eh, membuat tanda-tanda tertentu sebagai hari kasih sayang. Kita akan melihat sesuai firman. Yang pertama, untuk interaktifnya, kalau diberi kesempatan, pada siapa kamu mau mengucapkan selamat kasih sayang? Sampaikan dalam waktu 1 menit pada orang tua, pada teman, atau pada siapa. Mungkin dari Tessa dulu. Kalau diberi kesempatan sekarang, silakan. Ucapkan selamat hari kasih sayang. Ini dicontohin, Pak. Ya, langsung. Oh, kalau mau dikasih kesempatan, saya mau ngucapin ke teman saya, teman sebangku saya, namanya Vina, Hmm. mau ngucapin selamat Hari Valentine. Semoga kita bisa selalu saling, kita bisa selalu berteman, bisa berteman dengan apa ya, yang saling menyayangi satu sama lain. Ya, terima kasih. Saya ucapkan selamat hari kasih sayang pada teman baiknya. Nara, kalau diberi kesempatan mengucapkan selamat hari kasih sayang, kesempatan yang sekarang. Pada siapa? Sampaikan, silakan. Orang tua. Selamat Hari Valentine, semoga makin diberkati sama Tuhan. Tuhan. Oke, masuk dalam pembelajaran firman Tuhan. Sebagai pengantarnya, 14 Februari itu seringkali disebut sebagai Hari Kasih Sayang. Valentine. Valentine sebenarnya dari nama seseorang pastor, pemimpin agama Katolik yang dia ditahan karena eh, dia tidak setuju laki-laki harus berperang karena kan tidak ada akhirnya yang waktu itu ada kewajiban berperang, dia tidak setuju karena dia lebih mengutamakan supaya antara kalau semua berperang tidak ada yang nanti yang orang-orang yang melanjutkan hubungan dengan baik, tidak ada yang melanjutkan hubungan di antara sesama yang ada. Karena itu dia di penjara, di dalam tahanannya dia menuliskan surat bukan kepada pacar, tapi kepada anak-anak muda yang menyampaikan kasih sayang. Tapi sayang sekali, eh, belakangan ini atau di waktu-waktu berikutnya, hari kasih sayang itu seringkali dibelokkan. Jadi harinya anak-anak muda dengan pasangan masing-masing. Sehingga hari kasih sayang seringkali disebut sebagai hari pacaran, hari yang untuk pasangan. Kalau tidak demikian, kasih sayang pada awalnya pun bukan untuk pacaran, tapi kasih sayang dengan sesama manusia, saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi. Ini namanya hari kasih sayang belum tentu untuk pasangan. Bahkan seringkali juga untuk menciptakan suasana romantis,
Hari kasih sayang seringkali dilengkapi dengan kasih coklat, kasih bunga, dan sebagainya. Tidak jarang yang menjadikan hari Valentine 14 Februari jadikan hari jadian. Nah, itu sudah belok kemana-mana, sudah berbeda arah dari yang seharusnya. Tapi kita akan mempelajari kasih sayang menurut firman Tuhan. Dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan hukum kasih. Dua hukum kasih yang berlaku secara vertikal. Vertikal itu tegak, lurus ke atas, artinya hubungan dengan Tuhan. Dan juga mendatar atau horizontal, itu artinya hubungan sesama manusia. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan dua hukum kasih, lurus ke atas atau atas ke bawah, itu kan tegak, dan juga yang mendatar horizontal. Tessa tahu hukum kasih? Tahu, Pak. Yang mana itu? Hukum kasih itu yang ayatnya, Pak. Ya, mungkin ayatnya atau bunyinya yang mana kira-kira? Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sarah, pernah tahu hukum kasih? Sudah pernah tahu atau belum? Belum diajarkan di sekolah? Belum ya? Oke, langsung saja. Nah, hukum kasih itu terdapat di sini. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jadi ini adalah hukum kasih. Tuhan Yesus, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi ini kan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, ya itu kan mengasihi Tuhan itu berarti kan lurus ke atas, yang vertikal. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau mengasihi sesama manusia berarti kan mendatar. Jadi ada yang ke atas, ada yang ke samping atau mendatar. Kalau dipraktekkan jadinya seperti salib, jadinya salib. Ada yang atas, ada yang samping, salib. Dan firman Tuhan berkata kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat. Artinya apa? Semua isi Alkitab kalau diringkas itu istinya satu, yaitu tentang kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia. Itulah pengajaran Tuhan Yesus adalah tentang kasih. Kita masuk dalam pembelajarannya. Yang pertama, 1 Yohanes 4 ayat 19. Minta tolong Tessa bacakan. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ya. Bagian pertama kita belajar yaitu mengasihi Tuhan. Seperti tadi yang disampaikan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita mengasihi Tuhan dengan ukuran penuh. Ukurannya penuh apa? Ukurannya itu segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Seperti ayat yang saya bacakan tadi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Apa artinya? Segenap hati itu kita menempatkan Tuhan di atas segala sesuatu. Di atas keluarga, karir, harta. Dan kita menaati firman Tuhan dalam segala situasi. Artinya kita lebih mengutamakan Tuhan daripada harta. Kita lebih mengutamakan Tuhan daripada karir. Bahkan juga mengutamakan Tuhan daripada keluarga. Loh, kok bisa menempatkan Tuhan di atas keluarga? Misalkan keluarga mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan. Ya kita harus menolak. Misalkan disuruh berbohong atau disuruh mencuri. Misalkan orang tuanya bilang, ambil saja barang orang lain. Yang menyuruh orang tuanya. Orang tua kan nggak boleh dilawan. Tapi kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus menolak. Bukan berarti kita mengabaikan keluarga, tapi menempatkan Tuhan di atas segala sesuatu, artinya kita melakukan firman Tuhan melebihi warga, karir, harta. Itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ada juga mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, yaitu menempatkan Tuhan sebagai yang utama.
di atas hobi, kerjaan, atau keinginan diri sendiri. Misalkan keinginan diri sendiri itu apa? Eh, Waktunya harus bangun dan berdoa, tapi masih males, ya, nanti saja. Akhirnya lupa. Nah, baca firman Tuhan, lupa. Karena apa? Kesibukan atau pekerjaan. Seringkali orang itu lebih mementingkan pekerjaan atau tugas sekolah daripada baca firman. Di atas hobi juga demikian. Seringkali kita lebih suka mengutamakan ini. Kalau untuk Tuhan, nanti dulu. Tempatkan Tuhan di atas segalanya. Di atas hobi kita, kerjaan atau tugas, bahkan keinginan ini sendiri. Firman Tuhan juga berkata, ukurannya segenap akal budi. Artinya apa? Menempatkan Tuhan melebihi logika manusiawi. Contohnya, merenungkan firman Tuhan. Kalian ketika baca firman Tuhan, ada banyak hal yang bertentangan dengan akal manusia kita. Misalkan kita diajari memberi, padahal kita kekurangan. Tidak banyak yang kita miliki. Contohnya ada anak punya 5 roti sama 2 ikan. Ya, 5 roti dan 2 ikan. Tapi dia berikan 5 roti, 2 ikan itu untuk 5.000 orang. Ternyata malah cukup dan lebih. Ada banyak sisa. Ketika kita beribadah, kita dengar firman Tuhan, kita menyanyi, memuji Tuhan, banyak hal rasanya itu nggak masuk akal. Kita menempatkan Tuhan melebihi logika manusia. Nah, itulah yang disebut dengan iman. Jadi kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap hati. Diskusi kita yang pertama, jam berapa kamu mau membuat komitmen doa pribadi dan baca Tuhan? Di Kristen itu kan tidak ada diatur lebih baik jam segini kan tidak. Tidak seperti orang dari keyakinan yang lain. Mereka sudah ada aturannya jam segini harus sembahyang, jam segini lagi sembahyang, jam segini lagi sembahyang. Kita memang tidak ada, tapi kita harus buat komitmen. Nah, namanya komitmen itu mungkin bisa satu kali tidak terjadi, mungkin bisa satu kali kita nggak sempat, tapi kita tetap harus bikin. Misalkan kalau Tessa dan Nara sekolah masuk jam setengah 7 misalkan, atau jam 7 masuknya, kan harus masuk jam itu komitmen. Tapi satu kali bisa nggak masuk jam 7, bisa terlambat karena macet atau karena ada situasi lain. Akhirnya nggak masuknya jam 7, terlambat, terlewat. Demikian juga kita mau harus bikin komitmen. Jam ini saya mau baca firman Tuhan, saya mau punya doa pribadi sama Tuhan. Jam itu kalian harus komitmen. Lu satu kali nggak bisa, ya nggak apa-apa. Tapi ketika satu kali bisa dilakukan, itu namanya pribadi. Kalau Tesa, misalkan dibuat komitmen, kamu mau komitmen jam berapa, Pak? Jam itu kamu baca firman Tuhan. Kalau untuk baca firman Tuhan mungkin ketika bangun tidur, Pak, sebelum memulai hari. Terus kalau misalnya waktu untuk berdoa mungkin ketika sebelum tidur malam hari, dan paginya mengucap syukur. Tapi itu jujur dari kemarin, dari 3 hari yang lalu mungkin ya, atau 4 hari yang lalu, kadang nggak berdoa malam-malam, nggak kayak biasanya. Terus kalau pagi juga kadang lupa buat berdoa. Tapi mungkin mau mencoba buat berdoa lagi seperti biasanya, mau mencoba buat rajin lagi baca firman Tuhan. Tapi kan Tessa sudah punya komitmen bahwa biasanya jam itu, tapi beberapa hari tidak terjadi. Nah, tapi kan ketika itu namanya komitmen itu bisa satu kali kita sempat gagal, jadi dibangun lagi. Tidak apa-apa, bagi lagi. Kalau Nara mau dibuat komitmen baca firman Tuhan jam berapa? Nara, baca firman Tuhan. Pagi. Di baca firman Tuhan pagi. Bisa. Kita belajar, dengan kita punya komitmen itu, kita akan menertibkan diri sendiri bahwa jam ini saya harus baca firman. Puji Tuhan. Yang pertama adalah kita mengasihi Tuhan. Ukurannya penuh, ukurannya nggak setengah-setengah. Firman Tuhan nggak mengajarkan kalau bisa
kasih Tuhan segenap hati. Kalau sempat ya segenap jiwa. Enggak, tapi dengan segenap hati, segenap jiwa. Yang kedua, ajaran firman Tuhan yang kedua, poin kedua, Sarah bacakan Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Iya, apa maksudnya? Firman Tuhan mengajarkan untuk kita mengasihi semua orang. Dan dikatakan selama masih ada kesempatan, marilah berbuat baik kepada semua orang. Semua orang itu siapa? Semua orang itu ya sesama kita, baik keluarga, saudara seiman, atau saudara di luar iman kita. Jangan kita membedakan orang, kaya, miskin, tua, muda, semua kita mengasihi. Dari suku bangsa yang berbeda, ataupun dari bahasa yang tidak sama, kita mengasihi tanpa membedakan latar belakang. Semua kita mengasihi. Meskipun demikian, firman Tuhan mengajarkan untuk kita mengasihi di antara saudara seiman lebih dulu. Nah, ini kan, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mengapa kok ada kata-kata harus kepada kawan seiman lebih dulu? Supaya jangan menjadi batu sandungan bagi orang. Boleh mengasihi orang yang lain di luar seiman kita, tapi yang seiman itu. Misalkan saja, eh, Tessa punya teman yang seiman. Tadi teman yang disebutkan Tessa itu seiman apa tidak? Enggak, Pak. Oh tidak, tidak apa-apa. Misalkan Tessa punya teman yang seiman di dalam Kristus. Dia juga sama-sama mengenal Tuhan Yesus. Tapi temanmu ini dia tidak mampu, dia kekurangan. Satu kali nggak bawa kue, nggak bawa makanan. Tessa bawa makanan. Terus Tessa membagi kepada, bagi berkat buat. Tapi misalkan Tessa punya makanan, dia sedang tidak bawa uang, kelaparan, tak bisa beli atau apa. Iya, tapi kan sekarang ada MBG ya. Mungkin MBG-nya nggak bagikan atau apa. Pokoknya temanmu nggak sedang dalam kesulitan. Mungkin bukan hanya makanan, tapi dalam hal alat tulis atau yang lain. Kalau Tessa sebagai saudara seiman tidak oleh, orang akan melihat, tuh, yang sama-sama Kristen kok tidak membantu, yang sama-sama Kristen kok tidak saling mendukung. Makanya jadi bagusan. Nah, itu firman Tuhan berkata, menolonglah terutama kepada kawan. Kata terutama, itu lebih. Tapi yang lain pun juga tetap boleh kita. Ini pembelajaran kedua adalah mengasihi sesama. Firman Tuhan tadi kan kasihlah Tuhan Allahmu. Kemudian yang kedua, kasihlah sesamamu manusia. Diskusi yang kedua, apakah kamu pernah punya teman yang berbeda suku? Ceritakan dari suku mana dan apa yang pernah kamu berikan atau bagaimana sifat temanmu. Kalau Nara, kamu punya teman yang berbeda suku, dari suku mana kira-kira ya kalian kamu tahu? Kan diceritakan. Suku Chinese. Kenapa? Dari suku Chinese. Oh, suku Jawa. Terus apa? Pernah ngasih apa ke temanmu? Pada bagaimana sifat teman? Itu tadi. Hmm, Mungkin kalau dia nggak punya makan, aku bagi gitu. Saling membagi. Kamu membagi makanan buat dia, walaupun berbeda suku. Tidak berteman dengan yang sukunya sendiri. Oh, ini berbeda suku. Ajar loh. Ya, puji Tuhan. Itulah firman Tuhan mengajarkan untuk mengasihi sesamamu manusia. Kalau menurut Tessa, kamu pernah punya teman yang berbeda suku? Ada Pak teman sekelas itu orang turunan Papua. Nah, itu saya belum pernah sih ngasih ke dia, tapi waktu kemarin Natal, kan orang Kristen juga, kemarin Natal tuker kado, terus ternyata di kadonya dia tuh ada jepit, jepit rambut yang bunga-bunga gitu. Terus dia ngasih ke saya. Kalau buat sifatnya sih, yang saya sedikit gak suka itu, dia ngomongnya ceplos-ceplos banget, Pak. Mau ke cowok, mau ke cewek itu ngomongnya ceplos-ceplos banget. Kadang juga saya sakit hati gitu ya sama omongannya dia. Tapi ya, orang juga beda-beda, jadi ya, seperti itu. Ya,
Oh, dia dapat jepit dikasih ke Tessa. Kalau soal yang sifat tadi itu menurut saya karena bukan masalah sifat orang beda-beda, tapi karena asalnya, karena pengaruh. Tessa dari tinggal di Jawa Tengah yang terbiasa orangnya harus. Di Papua sana orang itu spontan. Orang-orang Indonesia Timur bukan cuma Papua. Indonesia Timur itu orangnya spontan-spontan. Satu, spontan. Kalau ngomong dua, suaranya keras. Keras enggak suara teman itu? Tessa. Iya, Bang. Nah, itu keras. Mungkin kita menganggap dia berteriak, padahal memang suaranya. Kenapa suaranya keras? Orang-orang Indonesia Timur termasuk Papua atau di NTT itu nggak punya tetangga. Rumah dengan rumah itu jauh. Kalau di Jawa kan rumah dengan rumah itu berdekatan. Sana rumah jauh. Jadi untuk berbicara harus keras supaya kedengaran dengan tetangga yang terdekat. Tetangga yang mungkin jaraknya beberapa meter ada. Nah, ada banyak tanah. Ya itu, belajar untuk mengerti. Oh, orang ini. Belum lagi orang Batak juga kalau ngomong itu seperti marah. Tapi kita akan, apa, kita sudah pernah belajar mengerti perbedaan orang dengan latar belakang. Ya, puji Tuhan. Kalian punya teman yang berbeda suku dan mengerti situasi-situasinya. Oh, saya harus menghindari ini, saya harus melakukan ini. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita kasih sesama. Bagian yang ketiga, yang pertama tadi mengasihi Tuhan, yang kedua mengasihi sesama, yang ketiga Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Tessa, bacakan, minta tolong. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, ini ayatnya nggak panjang, pendek, jadi baca semua. Kata sesamamu manusia itu juga eh, berarti orang tua kita. Bukan cuma teman, tapi sesama mengasihi sesama termasuk juga mengasihi orang tua. Kita mengasihi orang tua, apapun kekurangan dan kondisinya. Orang tua kalian tidak selamanya sehat, tidak selamanya kaya, atau punya uang, dan juga tidak selamanya kondisinya baik. Disinilah kita diajarkan untuk mengasihi orang. Mungkin sekarang atau satu orang tua kalian sehat, di satu kali pasti juga pernah sakit. Satu kali orang tua kalian punya uang, tapi juga satu kali mengalami situasi nggak punya uang. Mungkin satu kali saat ini kondisinya baik-baik saja, tapi ada kalanya juga kondisinya sedang tidak baik. Nah, disinilah diajarkan untuk mengasihi orang. Kenapa? Supaya hidup kita ini berbahagia dan panjang umur. Rahasia untuk panjang umur itu bukan ketika ulang tahun tiup lilin dikasih tepuk tangan, nyanyi lagu happy birthday, bukan. Tapi ketika Tessa dan Nara menghormati orang tua, maka kalian akan berbahagia dan panjang umur. Di sini saya tuliskan percaya percaya atau tidak. Kalau seseorang anak di dalam kehidupannya mendatang pasti melebihi orang tua. Kalian masih belum karena masih sekolah, tapi satu kali ketika kalian sudah selesai sekolah, sudah sukses segala sesuatunya, pasti akan melebihi orang tua. Bahkan orang tua pasti berharap supaya anaknya itu lebih dari dirinya sendiri, lebih dari orang. Nah, saya merasa bahwa saya lebih dari orang tua saya, maksudnya secara ekonomi, secara prestasi. Kenapa? Karena saya sampai kuliah, saya selesai punya gelar, saya sampai kuliah. Orang tua saya paling cuma sampai SMA. Tapi ketika saya mengasihi orang tua saya, menghargai orang tua saya, menghormati orang tua saya, kehidupan saya jadi lebih baik. Saya kuliah, saya selesai secara pendidikan, secara keuangan juga lebih baik, prestasi saya lebih baik. Dan itu tentu yang membanggakan orang. Dan kalau saya, dan nantinya anak saya pun juga pastinya akan lebih baik dari saya. Percaya atau tidak, hukum alam itu terjadi bahwa seorang anak pasti melebihi orang. Tapi kalau kalian melihat di kehidupan nyata, ada anak yang situasinya di bawah orang tua. Sudah sampai dewasa tapi nggak berhasil. Orang tuanya sudah miskin, anaknya lebih miskin lagi.
Kalau ditanyakan pasti kehidupannya tidak menghargai atau tidak menghargai orang. Itu sudah pasti. Kalau tahu kisah anak yang hilang itu apa? Orang tuanya kan kaya, anaknya minta warisan, minta harta lebih dulu. Akhirnya apa? Hidupnya berantakan, hancur. Itu jadi dia tidak bisa mengelebihi orang tuanya karena tidak menghormati orang. Karena itu, tunjukkan baktimu dengan mengasihi dan merawat. Orang tua kita tidak selamanya baik-baik saja. Ketika kondisi tidak baik, tunjukkan baktimu. Sekarang ini ya, yang memprihatinkan ada banyak berita orang itu tidak mau merawat orang tuanya sendiri. Orang tuanya sudah lemah, sudah tua, nggak bisa apa-apa, ditaruh di panti jompo. Bahkan sampai berkata, nanti kalau meninggal nggak usah hubungi saya, makamkan saja. Itu kan sudah lupa siapa yang membesarkan. Diskusi kita yang ketiga, apa yang pernah kamu lakukan saat merawat orang tuamu yang sakit? Bahwa kalian pasti satu kali juga pernah sakit. Apa yang pernah kamu lakukan? Hal kecil apa mungkin yang kamu lakukan untuk merawat orang sakit? Kalau Nara, apa yang pernah kamu lakukan saat orang sakit? Mendoakan sama ngambilin minum. Doakan sama? Kalau tadi, Ngambilin minum kalau mau minum apa. ambilin minum kalau Ngambilin minum. minum. Ya, puji Tuhan. Apa itu hal kecil untuk membantu ketika orang tuanya sedang sakit. Kalau menurut Tessa, apa yang pernah kamu lakukan saat merawat orang sakit? Hal yang pernah saya lakukan itu sama Pak, bukain obat, terus ambilin minum. Puji Tuhan. Nah, jangan sampai tidak mau melakukan. Meskipun mungkin ketika pulang sekolah capek, orang tuanya juga kebetulan sedang butuh sesuatu untuk dibantu, pijitin atau ya, bantu obat dan sebagainya. Jangan, wah saya ini capek, tetap kita sedikit-sedikit. Karena bagaimanapun orang tua adalah yang menjaga, merawat, menjaga. Jadi firman Tuhan berkata, kasihlah sesamamu manusia, itu bukan cuma pertemanan, tapi juga orang tua itu juga sesama kita. Yang keempat, poin keempat yang terakhir, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Nara bacakan. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu? Roh Kudus Ya, mana Nara bilang. Nara, sudah selesai? Belum lanjutkan? Bacanya Nara. Sudah, Nara sudah baca? Bilang. Ya, halo. Tessa Nara. Wah, itu tadi menghilang. Ya? Apa itu ya? Nara tadi sudah selesai bacanya? Belum ya? sudah. Sudah. Tadi sudah baca semua. Coba ulangi lagi Nara. 1 Korintus 6, 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Iya, pelajaran yang terakhir tentang hukum kasih. Firman Tuhan tadi kan berkata, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagian terakhir yaitu mengasihi diri sendiri. Firman Tuhan mengajarkan tuh
Kita mengasihi diri sendiri. Diri kita sendiri juga perlu untuk dikasih. Tessa perlu mengasihi diri sendiri. Nara juga perlu mengasihi diri sendiri. Ada banyak orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri. Akibatnya tidak memperhatikan kondisi tubuhnya. Membiarkan hidupnya berantakan. Membiarkan sakit. Bahkan ada yang sampai bunuh diri. Kalau orang sampai bunuh diri, itu tidak mengasihi diri sendiri. Kalau orang sampai sakit, membiarkan dirinya sampai sakit, itu juga tidak mengasihi diri sendiri. Ingat kita ini bait Roh Kudus. Bait Roh Kudus itu tubuh kita ini. Contoh orang yang tidak mengasihi diri sendiri, tubuhnya ditato. Saya pernah tahu enggak orang yang tubuhnya ditato? Pernah, Pak. Di mana? Pernah lihat? Di tetangga saya ada yang kayak gitu. Biasanya seneng dibuat katanya seni. Bagus ini, teknik seni. Biar biar baik. Padahal kalau sudah ditato, orang itu nggak bisa bekerja. Orang bekerja itu nggak boleh tatoan, dianggap kurang baik. Terus ada lagi kalau orang dia mengasihi diri itu sendiri apa rambut disemir warna-warni, kadang merah, kadang hijau dan sebagainya. Nah, kalau artis sih ya terserah. Atau mungkin rambutnya dibuat berbagai bentuk, dibuat mohawk seperti anak pang. Atau kalau malas mandi itu juga tidak mengasihi diri sendiri. Jadi situasinya enggak. Atau malas bangun pagi. Ada yang orang itu terjebak narkoba, suka merokok, suka minum minuman keras, bahkan mungkin telat makan, akhirnya jadi sakit di lambungnya. Itu tidak mengasihi diri sendiri. Dijaga tubuh kalian, jaga diri kalian, dan mengasihi diri sendiri. Diskusi yang terakhir, bagian apa yang sampai sekarang kamu merasa belum mengasihi diri sendiri? Rasa, oh, mungkin ada kebiasaan tertentu yang salah, pemakan makanan yang ternyata itu kurang bermanfaat buat gampang sakit. Kalau menurut Tessa, bagian apa yang menurut kamu, oh, di sini saya belum mengasihi diri sendiri? Kalau saya itu mungkin masih makan makanan yang kayak yang pedas-pedas, terus minum-minum kopi kayak gitu. Padahal tahu kalau setelah itu pasti perutnya langsung sakit, tapi tetap dilakukan. Kalau makan pedas masih sakit, padahal seneng ya. Iya. Kalau saya memang tidak suka. Nah itu hati-hati dijaga. Jangan sampai akhirnya perut sudah tahu, ini tahu salah, apa bikin sakit. Nah itu dia belum mengasihi diri sendiri. Jaga berikutnya jangan sampai jadi terlambat. Kalau menurut Nara, bagian apa kamu merasa belum mengasihi diri sendiri? Kurang minum air putih sama kadang suka males makan. Wah, kan sama malas makan. Mungkin masih muda, nggak apa-apa. Tapi lama-lama nanti jadi menumpuk penyakit. Jadi perbaiki semuanya, Pak. Bisa. Nah, tubuh kita adalah baik terus. Kita juga perlu mengasihi diri sendiri. Karena itu hukum kasih nggak cuma dua, tapi bercabang. Kasihlah sesama manusia. Kemudian itu termasuk mengasihi orang tua dan juga mengasihi diri sendiri. Oke, puji Tuhan. Yang jadi pembelajaran ini. Tessa, bisa tutup doa? Bisa, Pak. Silakan. Mari kita Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir. Kami memulai komsel ini. Sekarang kami mau melanjutkan aktivitas kami pribadi. Berkati kami supaya apa yang tadi disampaikan dapat kami tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama seiman. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang jauh dari kesempurnaan ini kami panjatkan di dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah namamu Bapa, haleluya, amin. Nah, Nara bisa kelihatan sebentar wajahnya sedikit. Ya. Oke, puji Tuhan, terima kasih Tessa, terima kasih Nara.